Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita berjumpa di tayangan Arjuna Channel Official, akan membahas berkaitan dengan tema menangkal radikalisme tentang pemahaman-pemahaman keislaman. Oke, berkaitan dengan bincang kita malam ini, radikalisme, Beb. Apa sih radikalisme itu sendiri gitu. Tentunya untuk konteks di agama Islam, radikal itu bagaimana menurut pandangan Anda? Penyebab radikal Ini dakwah apa? Dan penyebabnya gitu maksudnya. Ya, siap. Ini dakwah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabil mayamin minal awwalina wal akhirin. Kalimat radikal itu biasanya identik dengan yang sifatnya bisa dikatakan dari umum, keluar dari konteks yang mana layaknya kemanusiaan. Dengan kalimat itu, ketika kita disandingkan dengan Islam itu sendiri yang berkaitan dengan radikal, ini mengandung aspek hukum secara kemanusiaan saja itu sudah tidak layak secara kemanusiaan, apalagi dengan aspek taslim Islam. Jadi hampir tidak layak radikal itu bersanding ya dengan Islam itu sendiri. Namanya radikal. Islam itu dengan kelembutan, dengan kerahmatan, akan tetapi ketika Islam itu diganggu, hanya kita ini ya menahan atau membela diri, hanya itu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lainnya dari Mas Imam mungkin, kemudian Mas Anton. Saya awali dengan Mas Imam ya. Mari, Mas Imam. Ya, terima kasih saya dikasih kesempatan bertanya juga tentang menambah wawasan saya keislaman dan kemasyarakatan. Masalah penyebab dari keradikalan yang kemungkinan besar katanya saya, keradikalan disebabkan ketidakpahaman saya secara pribadi dan orang banyak pada umumnya, yaitu masalah tentang kehambaan. Saya minta paham Habib Zain yang lebih dari saya tentang pemahaman itu, tolong saya dan teman yang ada ini dipahami tentang pertanyaan saya yang saya sebutkan tadi. Artinya lebih singkatnya seperti ini pertanyaannya, Habib ya. Lebih kepada ketuhanan dan kehambaan. Ini apa sih pengertiannya, Habib? Ya. Gitu loh. Betul. Maksudnya. Cara simpelnya begitu, Habib. Ya. Ya, kita pada hakikatnya manusia itu cenderung ada hal yang sifatnya rasa mau disadarin atau tidak disadarin. Manusia itu cenderung akan merasakan ketidakmampuan, atau minimal dengan bahasa yang kita dengarin, atau oh ibu, oh ayah, oh kerabat yang kita ingat. Jadi ketika kita ini mengalami, artinya mengucapkan hal itu sudah menunjukkan bahwa kita tidak ada kemampuan. Ada hal yang kita ini lemah. Siapa yang kuat? Rabbul Alamin. Nah, keluhan itu sebenarnya bahasa umum, kadang kita dengan bahasa Arab, dengan bahasa tauhid, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali, engkau yang tahu tentang bagaimana keberadaan yang ada ini. Bisa dengan kalimat itu. Artinya manusia ini cenderung akan mengucapkan kelemahannya dalam hal-hal poin tertentu ketika sudah diartikan hal-hal tersebut. Akan tetapi rasa keras, rasa yang artinya menghentikan secara implementasi saja, tetap dia akan mengetahui bahwa rasa ketidakmampuan itu ada, tapi karena ada hal-hal yang sifatnya apa terhadap yang Allah ciptakan tentang situasi yang membuatnya dia itu artinya ada hal-hal yang mungkin yang bertentangan dengan keadaan yang tidak semestinya. Tapi pada hakikatnya manusia itu lemah dalam aspek dia cenderung akan mengatakan hal yang di luar, yakni
mungkin orang tua, atau ya itu tadi dah hal-hal yang mungkin ya Tuhan, ya ilah, bahasa-bahasa ya ini Allah Rabbul Alamin. Oke, mungkin itu jawabannya Mas. Mungkin yang lain Mas Edo atau Mas Anton bisa di. Kalau saya ingin menanyakan secara akademik saja, tapi tetap berkaitan dengan agama. Tumbuh radikalisme itu di tengah-tengah agama, ketika kemudian menjadi bludak, mengakarnya, tumbuhnya itu menurut prediksi atau perspektif Habib secara agama itu tumbuh dari mana? Golongan, organisasi, ataupun individualisme? Menurut Habib gimana? Itu tumbuhnya radikalisme di tengah-tengah agama yang merusak bangsa bahkan. Kalau kita berbicara masyarakat di lapisan bawah, identik kalau masyarakat di lapisan bawah dia hanya mencari keridhaan kepada Allah. Yang notabene dia mungkin ada keluh kesah pada dirinya sendiri. Saya ini pengen mengabdi kepada Tuhan. Saya pengen memberikan, artinya bahwa ini saya loh, saya ini akan mengabdi dalam hal yang sifatnya pandangan sudut masyarakat yang bawah terhadap bagaimana itu, karena Nabi ini adalah junjungan kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah junjungan. Jadi orang-orang awam, ada orang-orang yang sifatnya yang mencari jalan itu cenderung akan saya tidak ada kemampuan. Ini sudut pandang. Tidak ada kemampuan. Saya kayaknya ini pengen menunjukkan bahwa saya ini membela terhadap Islam. Cuman akan tetapi ketika kita tarik itu ada bagian di atas mereka, di atas ini. Jadi ada hal-hal yang memang dia tahu dengan aspek tersebut. Bahkan orang-orang yang mengatakan tersebut dia tahu dengan bahasa apa yang dimaksud lapisan bawah, kan, tetapi ini digunakan dengan apa, cara apa ini ada sangkut pautnya dengan ketuhanan, dengan kenabian. Tapi kalau saya rasa selayaknya kita pakai aspek tabayun. Jadi endingnya, jadi ini tindakan mencoreng Islam apa tidak? Apakah tindakan kita yang memang betul-betul semangat buat Islam ini, semangatnya kemana? Ini apa tidak layak kita ini taklim, belajar ya, belajar dalam artian ya tabayun kepada orang-orang yang paham, kepada orang yang mengerti. Pertama kita baca aspek kemanusiaan, karena Islam ini mengindahkan ibadah dan aspek kemanusiaan. Ayat itu selalu bergandengan antara sholat, banyak bergandengan antara sholat dan zakat. Artinya aspek kemanusiaan ini dijaga dan dianjurkan, dan ini perintah. Saya ingin jawaban yang fundamental tadi. Ya, monggo. Habib, radikalisme yang kita gaung-gaungkan kadang-kadang di Indonesia khususnya, terutama dalam aspek agama, radikalisme yang sebenarnya definisi yang sebenarnya itu bagaimana sih? Itu apa sebuah memang feodalisme atau memang sebuah anarkis atau bagaimana? Iya, namanya radikalisme akan memberikan efek ke tatanan sosial kita. Jadi masyarakat yang ada di bawah, dia itu mengerti tidak masyarakat di bawah tentang kehidupan yang kita ini jalankan. Banyak masyarakat tidak mengerti apa yang kita jalankan, baik itu di intern agama maupun di luar agama. Ini bisa jadi tidak mengerti, akhirnya terjadi efek gagal paham. Efek dalam artian bisa terjadi insiden yang Hal yang negatif di luar kemanusiaan. Ya. Lalu bentuk apa pendekatannya, Beb, sehingga mencapai bagaimana orang paham tentang radikalisme itu, terutama di Indonesia yang banyak gagal paham tentang mengartikan radikalisme. Ya, banyak orang yang mengerti ilmu-ilmu sosial. Ya, kita harus banyak memberikan bagaimana itu radikal, bagaimana efek radikal. Jadi dengan kemajuan zaman di zaman sekarang ini, intelektual kita ini hebat-hebat, bagus-bagus. Cuman masalah perhatian saja. Ketika kita perhatian secara aspek dan kita ini peduli tentang efek, karena ini sudah
koridornya bukan dari kemanusiaan tersebut, Ya. apalagi berbicara Islam. Ya. Ya itu layak kita jadikan bincang-bincang. Iya, seperti tadi Ya. Habib bilang tabayun, Tabayun. pendekatan itu. Nah, yang terakhir Bib, saya ingin tanya, sense of origin dari radikalisme ini apa? Untuk sensornya, Iya, sense of originnya, maksudnya radikalisme ini diimplementasikan sebaik mungkin untuk apa? Apa ada negatifnya, positifnya untuk diimplementasikan apa enggak? Atau saklek tidak? kita berbicara radikalisme, kita kemanusiaan saja aspek-aspek lingkungan itu banyak kepentingan. Jadi tidak menutup kemungkinan aspek radikalisme ini ada kepentingan, ada Oh, ada. yang sifatnya tunggalan. Berarti ada Ya tesis tidak menutup kemungkinan gitu loh. Karena di aspek-aspek lingkungan kita, di aspek-aspek kecil organisasi dan yang lain-lain, kita ini sering bagaimana dengan tunggangan-tunggangan yang terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada tunggangan dari pihak, mungkin dari pihak lain, artinya ada tunggangan tentang suatu itu, ada ya yang lain-lain banyak. Dan Banyak. pencegahannya gimana, Bib? Pencegahan untuk meminimalisir radikalisme yang terjadi saat ini hari-hari ini. Ya kita bagaimana tugas mencerdaskan bangsa, itu tugas cerdaskan bangsa, itu kan sudah dari dulu kita dengar bahasa mencerdaskan bangsa itu. Monggo, ingin. Oke, mungkin itu ya pertanyaan dari Mas Edo. Mungkin hal-hal yang lain dari Mas Anton sebelum ada pertanyaan lain. Begini, Bib. Ada yang bilang radikalisme itu momok. Ada yang bilang radikalisme itu kelompok yang menghendaki perubahan. Bagaimana sudut pandang Habib itu? Kita bernegara yang sudah punya asas Pancasila, tetapi radikalisme di Indonesia tetap selalu terjadi dan terjadi. Apa di situ? Ada ketidaksinkronan apa gitu? Apa mungkin anak didik kita, adik-adik keluarga kita itu kurang difilter, kurang mempunyai filter, atau mungkin ada yang salah di kurikulum sekolah? Apa itu, Beb? Ya kita tidak masuk ke ranah kurikulum sekolah, cuman ketika ada indikasi tentang radikalisme, baik dari intern kemasyarakatan kita sendiri, baik dari luar, dan kita sambungkan dengan apa radikalisme dengan Islam yang kita dengar barangkali teman-teman saudara kita, seakan-akan radikalisme ini ada sangkut pautnya dengan Islam, seakan-akan, karena banyak mungkin Iya, yang seakan-akan Islam gitu loh, iya. bahkan mengatakan terkonotasi, Allahu Akbar, jadi seakan-akan terkonotasi, jadi Padahal di Eropa juga banyak radikalisme. iya seakan-akan Karena misalnya sebenarnya radikal Muslim itu itu minoritas. bisa jadi adanya di Islam, seakan-akan bisa jadi dengan pandangan umum bahwa mengandung ajaran. Tapi kan kita kan tidak, ketika radikal ya sudah radikal, sudah bukan kemanusiaan ya, radikal tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Islam. Cuman radikalisme ini kan sering dikaitkan saja dengan Islam. Kepentingan yang lain ya banyak kepentingan. Ketika berbicara ya mungkin masalah kekuasaan dan yang lain-lain kepentingan ya kepentingan bisa jadi kepentingan ekonomi atau kepentingan yang sifatnya yaitu tadi kekuasaan lagi, bahwa mungkin dari yang saya layak berkuasa atau juga dari hal yang lain kita layak berkuasa. Caranya bagaimana? Kita pakai dalil ini ada, dalil itu ada. Bagaimana? Ya kita giatkan bagi masyarakat-masyarakat yang sifatnya di ibadah, di ritual keislaman, tapi hal-hal tersebut bagaimana ini agak sedikit kita jadikan kepada, ya bisa jadi ekstremis, Pak. Itu pun kalau kita peka, ya ayo kita layak kita mentelaah gitu. Arah kemana, tujuannya ini kemana. Insya Allah enggak ada apa-apa. Ketika kita ini peka semuanya berdoa, ya minta, ya alhamdulillah semuanya ini baik, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Anton ya. Menanggapi beberapa atau mengutip
pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Habib. Jadi saya ingin menanyakan lagi, ada hal yang sangat mengganggu dalam pikiran khususnya masyarakat Indonesia, kita negara NKRI. Toh pada saat di NKRI ini kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila mana toh akan ada negara Islam atau yang dikenal dengan khalifah, ya, khilafah, ya kan? Nah, hal ini apa? Menanggapi hal tersebut, Habib, pandangan Habib ini berkenaan dengan negara khilafah, gitu. Ya, khilafah itu sendiri ya banyak pengertian dari masyarakat yang ada. Dia pengen ada beberapa ya membaca sistem khilafah. Cuman yang kita baca kembali kepada poin kepentingannya ini, istilahnya apakah asasnya ini tidak mengandung unsur-unsur kekerasan atau unsur-unsur teror dan yang lain-lain. Jadi ketika berbicara khilafah yang mengandung sumber secara implementasi internasional, khilafah banyak warga-warga dari Indonesia ini yang belajar ke negara lain, bahkan ya bisa jadi ke negara-negara yang dekat dengan datangnya Islam di sana, kepada Sayyidil Anbiya wal Mursalin dari negara ya terkait. Dia belajar ke Yaman, barangkali ke Mesir, mungkin ke Syria dan yang lain-lain lah banyak. Artinya mereka belajar dengan pengkajian yang sifatnya menambah ilmu. Dia haus dengan keilmuan. Untuk pemilihan khilafah untuk secara satu, jadi mau kita sadarin atau tidak sadarin, ketika kita bertemu dengan mufti-mufti yang dari di sana, insya Allah ada kebijakan-kebijakan yang mungkin sudah itu bagian dari asas bagaimana kita ini mempersepsikan dengan tokoh-tokoh yang guru-guru besar yang ada, yang kita jadikan guru gitu. Nah, khilafah sendiri mengandung arti, bisa dikatakan arti kita layak Islam ini satu komando, dalam artian begini. Kita ini membaca aspek awal ketika situasi ini berkenaan dengan radikal. Ketika sudah radikal secara situasi ini sudah tidak bisa dikatakan. Akan tetapi khilafah itu ketika sudah kita ini situasinya sudah jalan, ketokohan sudah jalan, bagaimana senior-senior kita yang ada di sana, yang biasa sudah memang mengkaji bab ini dari hukum, budaya, sejarah, filosofi dan yang lain-lain, ya kita sudah bagian dari itu. Dan ketika kita ini memberikan penjelasan kepada diri dan teman-teman atau kerabat kita yang lain-lain, ketika ada pertanyaan, ya monggo dengan apa yang kita ada. Artinya tetap itu. NKRI ya? Iya, masalah NKRI itu di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya kita punya kewajiban terhadap saudara kita. Tidak menghilangkan budaya lah, gitu ya. Ya. Oke. Mungkin Lagi, Beb, mengutip dari pernyataan Habib barusan terkait terorisme ya. Nah, tentunya banyak kejadian terorisme yang konotasinya itu lebih kepada Islam ya, Beb ya. Ya, walaupun banyaklah dikatakanlah tadi dari Eropa yang bisa disebut radikal, terorisme. Nah, namun konotasinya kan lebih kepada Islam kan. Nah, jihad itu sendiri apa sih, Beb, di Islam itu? Seperti halnya banyak ya, kan jihad bom, itu secara ya, secara umum saja, ya, secara umum ya. Itu jihad seakan-akan yuk kita ini
begini dan begini, Ah. ayo kita ini begini dan Akan begini. mendapatkan surga kan, Jadi misal gitu kan. itu ya semacam asumsi sudah, Ah. asumsi bahwa kita ini jihad, ini begini, ya bisa indikasinya dengan inilah situasi. Tapi kan jihad sebenarnya kan awalan pertama itu dengan nafas, dengan nafsu, sejauh mana kita ini menahan diri, sejauh mana kita ini memberikan ketentuan hujah bahwa kita ini kembali ke jihad pertama kepada diri sendiri, aman, baik, dan banyak itu. Kalau jihad ke pribadi saja itu sudah banyak aspek. Artinya hal yang positif ya Beb ya. Iya, artinya tidak melangkah begitu langsung, akan ada pertimbangan. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, paling tidak Anda itu berjalan di pinggiran dan itu akan aman daripada kita melangkah ke Ka'bah. Ini sudah menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Justru kalau sudah kalamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pasti Rasul sudah. Karena Sayyidina Ali masuk dalam bingkai Ahlul Bait. Artinya jihad itu sendiri sebetulnya baik ya Beb ya. Jihad nafas. Ya. Nah, jihad ketika ini layaknya kita ini sudah tidak sepakat. Tidak sepakat dalam lingkungan kita terjajah, barangkali terjajah apapun, dalam situasi apapun, dalam situasi yang ada, ketika sudah tidak sepakat dengan apa yang ada, ayo kita sepakat dengan awal dengan kita bicara dengan perdamaian, setelah itu yang selebihnya. Bermusyawarah lah. Budaya kita kan bahwa kita sudah tidak kan. sepakat lagi. Ya. Jadi tidak langsung terjadi apapun yang menurut bahasa jihad itu seperti yang bunuh diri ya kan. Tidak. Siap, Jadi siap. kita tidak ke sana. Jadi dalam artian itu ya ayo kita pertimbangkan. Jangan sampai bahasa jihad itu identik dengan bahwa kita ini radikal. Berkenaan dengan Islam. Jadi banyak pertimbangan aspek sosial. Jadi mencari ilmu ya termasuk bagian dari Ya itu ya. mencari nafkah buat kehidupan untuk kita yang lebih baik, jihad. Akan tetapi kan Rasulullah itu sendiri tidak langsung angkat pedang atau yang lain-lain, tidak. Rasulullah itu dengan kalimat yang sifatnya fisik. Ketika Rasulullah diserang, dikepung, terjadi pemutusan sosial dan yang lain-lain, ketika sudah ancaman kepada diri Rasulullah dan umatnya, itu baru terjadi nahan diri, dan itu pun tidak serta-merta langsung artinya bertindak dengan ada bahasa-bahasa yang disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang lain, Mas Imam mungkin. Mungkin Mas Anton. Cukup. Misalkan. Kaitan dengan Pancasila, Islam dengan terakhir lah ya. Barangkali ya. Antara Islam, ya kita tentunya tahulah ya kan, Indonesia itu beragam, umat beragama, Nah, ya. betul. Dengan dipayungi oleh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Lah, hal berkaitan dengan keislaman itu sendiri, menurut pandangan Habib antara Islam dengan Pancasila bagaimana ya? Saya rasa bisa jadi tokoh-tokoh kita ini yang dulunya memang bersumber dari ya manusia-manusia yang berkualitas, masya Allah, yang tidak menutup kemungkinan dari manusia-manusia Islam, dan pasal-pasal yang diberikan kepada Pancasila tentang ketuhanan, tentang ketuhanan yang Maha Esa lah ya, keadilan sosial, persatuan Indonesia, permusyawaratan, dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Artinya itu semua bersumber salah satu yang kita simak di banyak aspek. Misalnya jangan sampai tersentuh oleh provokator. Gitu. Itu pun termasuk jihad ya, Bu? Iya. Memperbaiki lingkungan kita. Itu. Jadi sumber Islam itu ya betul, in huwa illa wahyun yuha pada Rasulullah. Gitu. Patologi dari Pancasila itu, itu berpegangan erat sama religius agama atau enggak? Itu berangkatnya dari ideologi. Pancasila kan berdasarkan dari ideologi, bercampur di situ sehingga terciptalah Sains itu mencari tatanan yang baik. Ketika mencari hal yang baik, akan mau disadari atau tidak disadari, akan bersentuhan dengan Tuhan.
Ketika kita sudah berketuhanan di sana dibaca, otomatis apa? Kita banyak kadang ya yang kita ini situasi tentang adilah, ya. Tentunya pesan terakhir nih buat anak muda bangsa Indonesia ini apa? Mobil khusus warga Situbondo. Mobil khusus warga Situbondo, Jawa Timur. Kita sudah diberi kesempatan berketuhanan. Raihlah bagaimana kita ini bertuhan. Bagaimana kita memiliki junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketuhanan. Bagaimana keluasan ilmu ar-Rasul. Bagaimana tidak terbatasnya ilmu ar-Rasul. Ya, kita ini banyak mendekatkan diri, taqarrub. Jadi banyak kita ini mengucapkan salawat, memberikan salam. Arti ketuhanan itu dengan kenabian. Dan kita, seperti saya ucapkan tadi tentang sholat. Dan kita ini banyak, ayolah kita ini, ibarat kita ini sholat, ibarat kita ini mendekatkan diri. Jadi banyak aspek-aspek ini ketika kita ini keluar dari rumah, ya kita banyak baca Bismillahirrahmanirrahim dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan banyak kita membaca istighfar astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Dalam artian kita bertuhan tidak hanya di atas mihrab, di atas tempat kita sholat, tapi di luar itu kita banyak membaca asma-asma ilahi dan kenabian untuk mendekatkan diri. Oke, sebelumnya terima kasih Habib. Sama-sama Aka selaku pimpinan Arjuna News. Ya, terima kasih.